Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat suci dan mulia yang kita ucapkan kepada Zat yang Maha Suci dan Maha Mulia, satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita. Dialah Allah yang Maha Kuasa, Maha Besar, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kerajaannya adalah satu-satunya kerajaan yang kekal dan abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan agar semua kebutuhan kita terpenuhi di muka bumi ini dengan bersyukur kepadanya. Dan syukur itu dimudahkan lagi dengan mengucapkan dua susunan kata ini, Alhamdulillah. Betapa banyak saudaraku seiman dari makanan, minuman, pakaian, transportasi, oksigen, air, dan apapun yang selama ini tidak asing buat kita sudah kita nikmati, semuanya itu akan terus kita nikmati sampai ajal kita datang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berterima kasih dan bersyukur kepadanya. Dan kekal di dalam surah Ibrahim, surah nomor 14 ayat 7, potongan ayat la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian berterima kasih, maka pasti aku akan tambah. Termasuk nikmat yang sangat besar adalah Islam dan iman itu sendiri. Karena dengan Islam dan iman kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta ini. Siapa pencipta kita. Kenapa kita ada di muka bumi ini. Apa tujuannya. Apa target daripada kehidupan kita. Dari waktu-waktu yang disediakan dan semua fasilitas. Mana yang boleh kita nikmati dan mana yang tidak boleh kita nikmati. Biasa dikenal dengan halal dan haram. Dan termasuk nikmat yang tidak kalah penting adalah adanya negara dan juga kemerdekaan yang kita miliki. Maka kita syukuri semua itu sebagai nikmat yang tidak terhingga. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk diucapkan kepadanya salam hormat. Manusia yang telah Allah sempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup risala langit dengan diutusnya manusia terbaik ini. Tidak lagi Nabi dan Rasul sesudahnya. Dan sebaik-baik utusan Allah adalah manusia terbaik ini. Dialah pemimpin ada Adam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menjadikannya sebagai suri tauladan dan juga mengucapkan salam hormat kepadanya. Dan orang yang mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya akan dibalas dengan 10 salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berarti bisa diampuni dosa-dosanya, dipenuhi kebutuhannya, diberikan solusi dari setiap permasalahan dan diangkat derajatnya di dunia dan juga di akhirat. Oleh karena itu sangat wajar setelah memuji Allah, Alhamdulillah, kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di awal-awal materi kita ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal dulu. Yang pertama saya ingin menjalankan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang belum berterima kasih pada manusia, belum berterima kasih kepada Allah. Saya tahu dan sangat yakin perjuangan yang sangat besar yang dilakukan oleh teman-teman panitia yang menjadi penyebab acara tablik akbar kita ini, baik itu mungkin waktu, energi, harta, apa saja, termasuk fasilitas tempat masjid ini, dan apa saja, termasuk ide-ide, semua itu tentu saya tidak bisa sebutkan satu persatu dari keluarga Pak Doni dan semuanya. Saudara-saudara beliau mungkin satu persatu tidak bisa saya sebutkan. Begitu juga dengan pengurus masjid, begitu juga semua teman-teman yang sudah terlibat, aparat keamanan, izin dari pemerintahan setempat. Semua ini teman-teman sekalian saya tidak bisa sebut satu persatu lagi. Sekali lagi saya katakan ini, tapi saya hanya mengatakan jazakumullahu khairan. Semoga Allah SWT balas anda semua dengan kebaikan. Termasuk untuk semua jemaah yang sudah meluangkan waktunya datang untuk duduk bersama-sama di rumah Allah ini dan sama-sama kita menjalankan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberikan peringatan karena peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Dan ini yang ingin kami sampaikan poin kedua, bahwasanya saya duduk di sini saudaraku seiman, mohon maaf saya duduk di atas kursi sementara Bapak Ibu mungkin duduk di melantai di bawah. Bukan karena saya ingin tapi karena disiapkan seperti ini.
Dan saya bicara di sini bukan karena saya lebih tahu daripada Anda semuanya, tapi karena kita ingin menjalankan tadi firman Allah Subhanahu wa taala, saling memberikan peringatan lah. Karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Dan juga untuk menjalankan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasiha. Agama ini isinya semuanya nasihat. Tidak ada batas waktu. Orang yang sudah dapat hidayah pun butuh nasihat. Motivasi agar mereka istiqamah atau konsisten mengerjakan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan. Orang yang belum dapat hidayah butuh nasihat agar dia bisa meraih hidayah tersebut. Poin yang ketiga, teman-teman sekalian, saya mengajak diri saya terlebih dahulu, baru Bapak Ibu sekalian kita ikhlaskan niat kita. Karena majlis ilmu adalah majlis yang paling mulia di muka bumi. Agama Islam adalah agama ilmu. Tidak ada kebodohan dalam Islam. Semua ditepis. Bahkan Nabi SAW berdoa agar diselamatkan dari kejahilan. Dan memang selalu memotivasi siapapun yang datang untuk menuntut ilmu. Kalau tadi ada yang datang ke sini hanya karena seremoni saja, ingin meramaikan majlis atau testimoni, ingin mengetes saja, mungkin rame, enak gak ya? Atau mencoba masjid yang baru dibangun mungkin, atau yang lainnya. Semua itu diubah niatnya. Niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak akan menerima amal yang terlintas walaupun hanya sesaat dan sedikit dari riya atau urusan-urusan dunia. Dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib Tarhib yang disusun bukunya oleh Al-Mundhiri rahimahumullah semuanya, beliau mengatakan atau menukil sebuah riwayat, ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ada orang berjihad di jalan Allah ikhlas karena Allah. Tetapi dia ikutkan sedikit dengan popularitas, ingin dipuji. Supaya dikatakan dia prajurit, kesatria, pahlawan, jagoan atau apalah istilahnya. Apakah tetap dapat pahala? Kata Nabi SAW, tidak. Orang itu ulangi sampai 3 kali. Ikhlas karena Allah jihadnya, tapi sedikit diikuti popularitas. Kata Nabi SAW, tidak. Sampai 3 kali. Lalu beliau mengatakan, innallaha la yakbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan menerima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Maka hadirlah di sini saudaraku seiman, dan semoga juga Allah mudahkan hati kita semua ikhlas agar kita bisa lebih mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk menjalin lebih kuat lagi ukhuwah di antara kita, serta juga tidak kalah penting tentunya untuk menjaga nikmat terbesar sebagaimana judul ceramah kita insyaallah, ku jaga negeriku dan juga kemerdekaanku. Saudaraku seiman, dalam pembukaan materi kita, karena berhubungan dengan besok insyaallah 17 Agustus dan kita tahu ini adalah hari kemerdekaan kita. 80 tahun yang lalu, perjuangan demi perjuangan yang sudah dikorbankan oleh para pejuang yang menghadiahkan kepada kita nikmat besar ini. Mereka menumpahkan darah mereka, mencucurkan keringat mereka, menghabiskan harta mereka, menghadapi rasa khawatir, genting dari musuh-musuh demi untuk kita nikmati semua ini. Semua ini yang kita bisa rasakan, ketenangan hidup, bekerja, berumah tangga, semua ini adalah perjuangan mereka. Akhirnya puncaknya 80 tahun yang lalu diikrankanlah kemerdekaan negara kita. Saudaraku seiman, termasuk nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada setiap orang di antara kita adalah adanya negeri dia, tempat dia berkumpul dengan orang-orang yang dekat dengan dia. Baik kerabatnya atau orang sekampung, sedesa, sekota, bahkan senegara dengan dia. Serta juga kota, desa, negeri tersebut merdeka. Sebagai contoh misalnya terdekat kita lihat Palestina. Mereka dijajah. Dan ini pernah dirasakan oleh bangsa kita. Mereka terjajah dan bagaimana susahnya mereka tidur. Bagaimana susahnya mereka makan. Dan itu pernah dirasakan oleh orang-orang kita. Perjuangan yang luar biasa. Kalau mereka mungkin memang masih baru puluhan tahun dijajah. Kita dulu sampai ratusan tahun. Dan ini satu hal yang tidak nyaman. Kami berapa kali membimbing jemaah bawa ke Palestina. Kita bisa lihat di pinggir-pinggir jalan dijaga dengan tentara-tentara Israel. Dan orang-orang Palestina tidak bisa leluasa melakukan aktivitas mereka karena sangat dibatasi dengan para penjajah. Kita tahu di hari-hari kita sekarang mereka membombardir Gaza dan semaunya sendiri. Membunuh anak kecil dan segala macam dengan alasan yang tidak masuk akal. Mereka mengatakan karena ini adalah calon-calon teroris yang akan lahir nanti. Semua kebohongan. Tetapi begitulah keadaan orang-orang yang tidak merdeka.
Coba pertemukan ini dengan diri kita. Untuk memperdekat contoh ini teman-teman sekalian, yang terdekat dengan kita seperti sekarang, Anda bisa melihat saya pun bisa melihat. Ini kenapa? Karena ada nikmat mata. Baik, sekarang kalau kita pejam mata kita beberapa detik saja, kita tutup mata kita sejenak, jemaah bisa coba itu. Kemudian bayangkan kalau mata kita begitu. Kita nggak bisa melihat. Kita nggak bisa tahu warna masjid ini, kita tidak bisa tahu siapa orang di depan kita tidak bisa tahu warna kendaraan, tidak bisa lihat warna langit, tidak bisa tahu ada bahaya di hadapan mata kita. Bagaimana kira-kira perasaan kita? Dan di saat kita buka mata tersebut, kita bisa lihat semuanya. Kita bisa menikmati warna-warni, kita bisa menikmati kendaraan dengan mudah, kita bisa selamat dari serangan musuh dan segala macam. Itu berarti menandakan nikmat mata itu sangat besar. Nah seperti itulah teman-teman sekalian. Sayang sekali kalau ada orang yang tidak merenungi masalah ini. Kemerdekaan demi kemerdekaan setiap tahunnya dirayakan oleh pemerintah kita, ditanamkan kepada setiap masyarakat kita untuk merenung tentang perjuangan tersebut. Tapi sayang, masih banyak orang yang bentrok dengan fitrah dia. Saudaraku seiman, mencintai negara, tempat kita tinggal, tanah kelahiran kita, ya, baik itu masih terjajah atau sudah merdeka, adalah bagian daripada akal sehat. Ini baru saya susun tadi, pada saat tiba di penginapan, saya berpikir kira-kira apa yang ingin saya jadikan sebagai mukaddimah. Allah mudahkan saya menyusun kata-kata ini dan saya merasa ini sangat tepat. Memang kalau orang mengikuti akal sehatnya, fitrah alami dalam dirinya, jiwanya masih suci dan juga tulus, maka dia pasti akan peka terhadap nikmat negara dan juga kemerdekaan yang dia miliki. Cinta negara berikut kemerdekaan padanya akan melahirkan loyalitas sepenuhnya dengan merawat, menjaga, mengelola, serta mempertahankannya. Kalau ada orang sebaliknya, dia sibuk menjelek-jelekkan kampungnya, desanya, kotanya, apalagi negaranya, maka ini perlu diragukan. Siapa orang ini? Ya. Karena memang tidak mungkin orang kalau masih sehat akalnya, suci fitrahnya, kemudian dia membenci negaranya sendiri. Itu tidak mungkin. Siapapun yang menyatakan cinta terhadap negaranya dan dia merasa bersyukur kepada Allah atas kemerdekaan yang ada, maka dia pasti akan membuktikannya. Tapi tidak cukup dengan lisan. Banyak orang begitu. Iya, saya warga negara Indonesia. Iya, saya dari kampung atau kota ini. Dia bangga misalnya. Tetapi satu sisi dia jelek-jelekin. Tapi di kampung saya itu, tapi di kota saya itu, tapi di negara saya itu, dijelekinlah jalanannya, dijelekinlah sungainya, dijelekinlah warganya dan segala macam hal. Ini berarti tanda-tandanya. Berarti dia hanya sekedar mengatakan dengan lisan. Padahal sebenarnya orang harus membuktikan itu dengan perbuatan dan juga pengorbanannya. Jadi pastikan siapapun teman-teman sekalian yang punya andil di negaranya, apapun sifatnya. Kalau para pejuang tadi sempat saya singgung, misalnya mereka memperjuangkan dulu dengan berperang, tetesan darah, keringat, menghadapi masa-masa genting, ya mungkin mengorbankan hartanya, keluarganya, maka pastikan mereka sekarang semuanya panen pahala kita. Itu sudah disepakati oleh para ulama, siapapun di antara muslimin yang masuk ke sebuah wilayah, memerdekakan wilayah tersebut, menyelamatkan masyarakat setempat dari masalah-masalah hidupnya sehingga mereka keluar dari kemelut itu, maka selama kedamaian itu ada, apapun perbuatan kebaikan, kesolehan yang dikerjakan seperti pembangunan masjid, rumah anak yatim, pesantren, transaksi jual beli di pasar, orang menikah dengan sangat mudah dan segala macam hal, semua dipanen oleh pejuang-pejuang tersebut. Jadi kita bisa pastikan para pahlawan kita ini sekarang panen pahala kita. Antum bisa bayangkan kalau seandainya kita mengaji begini, maka pastilah panitia-panitia akan panen pahala kita semua. Karena mereka penyebabnya. Pastilah pendiri masjid ini juga panen pahalanya. Semoga Allah ikhlaskan niat. Pastilah juga Anda yang mengajak teman-teman Anda dan kerabat Anda juga panen pahala orang yang Anda ajak. Karena Nabi SAW mengatakan sampai menunjukkan pada satu kebaikan, dia akan dapat pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikitpun dari pahala orang yang mengikutinya. Maka semua pejuang dan pahlawan panen pahala seluruh Indonesia. Semuanya. Kebijakan-kebijakan pemerintah, pendidikan-pendidikan yang berkembang gitu ya. Apa saja rumah sakit dalam mengobati orang-orang yang sakit, semua itu akan dipanen pahalanya. Dan kita yang lahir memang sudah bukan di masa perjuangan itu, kita sudah lahir di masa kemerdekaan.
maka kita masih bisa meraih pahalanya. Bagaimana caranya? Kita rawat dan kita jaga ini. Jaga negara ini, jaga kemerdekaan, jaga persatuan dan kesatuan ini. Jangan hanya tahu mencari kesalahan orang saja. Kesalahan sesama warga negaranya. Kesalahan sesama muslim. Ini kenapa seperti ini? Kebanyakan orang, subhanallah di negeri kita saya lihat, ini sering saya kasih contoh di pengajian seperti pemain bola. Pada saat dia lihat pemain bola yang memang dari kecil sudah biasa tendang penalti, udah mahir dari kecil, mungkin dari umur 6 tahun, 7 tahun sudah masuk ke sekolah bola. Di umur 17, 18 tahun jadi pemain dunia misalnya, sekali saja meleset penaltinya, udah dikatain bodoh, udah dikatain tolol dan segala macam istilah, kemudian disuruh ganti. Padahal kalau dia masuk ke lapangan belum tentu dia bisa tendang. Begitu banyak terjadi. Sedikit ada masalah saja, yang dia lihat dari seseorang yang dia tidak suka, langsung dijelekin, langsung dijatuhkan. Padahal Islam sudah datang dan mengajarkan kepada kita satu teori sederhana. Amr ma'ruf nahi munkar. Nanti akan kita singgung di salah satu cara kita mempertahankan negara dan kemerdekaan kita, persatuan dan kesatuan kita ini adalah kita amr ma'ruf nahi munkar. Nanti akan kita jelaskan insya Allah di poin terakhir dalam bahasan kita ini. Saudaraku seiman, mencintai negara dan mempertahankannya, merawatnya, bukan hanya lisan, tapi dengan bukti yang nyata, itu adalah bagian yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nanti akan kita jelaskan panjang lebar dalilnya. Namun kita akan beranjak daripada hadis yang sahih, hadis yang hasan diriwayatkan Ibnu Majah. Dan ini sebenarnya disahihkan kalau dalam Adabul Mufrad Imam Bukhari. Man asbaha minkum aminan fi sirbi. Siapa di antara kalian, kata Nabi SAW, berada di waktu pagi hari dalam keadaan aman di tempat tinggalnya. Makna tempat tinggal harusnya adalah negaranya, kotanya. Ini Nabi SAW mengatakan, siapa di antara kalian masih hidup pagi hari, aman di negerinya, di tempat tinggalnya, mu'afan fi jasadi, sehat jasadnya, indahu kutu yaumi, dia punya makanan untuk hari itu saja. Faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha, maka seakan-akan seluruh dunia telah berkumpul kepadanya. Jadi ini salah satu dalil yang menjelaskan kepada kita saudaraku seiman tentang masalah bagaimana orang kalau aman di negerinya itu sebuah nikmat yang besar. Begitu juga Nabi Muhammad SAW waktu akan meninggalkan kota Mekah, sudah tinggal terlihat jauh dari Mekah tapi masih nampak. Maka beliau menghadapkan dirinya ke Mekah seraya beliau berkata ini. Ini disebutkan oleh Imam Tirmidzi riwayatnya. Beliau mengatakan, ma atyabuki min baladin wa ahabbuki ilayya. Sungguh hai Mekah, kamu adalah negeri yang paling bagus buat aku. Dan juga betapa aku mencintaimu. Nabi SAW bilang pada Mekah, ya. Walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu gairuki. Kalau bukan karena kaumku mengusirku keluar, aku tidak akan tinggal selain kamu. Bukankah Nabi SAW memberikan gambaran kepada kita dalam riwayat ini, bagaimana seseorang itu sebenarnya mencintai negerinya. Tidak hanya negeri yang kita hidup, teman-teman sekalian. Yang kita lahir maksud saya, kayak kampung halaman bisa kita bilang ya. Tetapi negeri yang kita tinggal pun, merawat rezeki di situ, berumah tangga di situ, itu termasuk negeri kita. Maka orang mukmin selalu merasa dimanapun Allah mudahkan dia hidup, itu adalah negerinya. Dia menjaga. Misal contoh kita sedang merantau ke kota Jakarta dari Majalengka ini contohnya. Maka tetap Jakarta walaupun bukan kampung halaman kita adalah tempat yang kita merawat rezeki. Tetap kita sebagai tanda syukur menjaganya, merawatnya. Begitu juga kalau kita ke negeri orang lain. Misalnya orang nyebrang ke negeri tetangga cari rezeki. Tetap dia harus jaga di sana ketentraman, kedamaiannya. Tidak boleh dia ganggu. Karena memang dia juga mencari rezeki di sana. Kalau tempat orang lain bukan tempat kelahiran kita, kita harus jaga. Bagaimana dengan negeri kita sendiri? Disimpulkan oleh Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat. Ini kitab khusus membahas tentang definisi-definisi. Ya. Beliau menyebutkan tentang definisi negeri itu. Seperti apa sebenarnya? Beliau mengatakan al-watanul asli huwa mauludur rajul wal baladul ladhi huwa fi. Negara seseorang itu yang harusnya dia jaga, dia rawat,
Nama baiknya, karena kalau dia jaga nama baik negaranya atau tempat dia mencari rezeki, dia juga pasti akan menjaga nama baik dia sendiri, otomatis itu. Kalau dia jelekin tempat dia lahir, tempat dia rezeki, berarti dia jelekin dirinya sendiri, itu otomatis. Maka beliau mengatakan tanah air atau negeri seseorang adalah di mana dia lahir atau dia tinggal di situ. Berarti keduanya termasuk tempat yang harusnya dia jaga. Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Uqaili berkata, kurang lebih terjemahannya, mencintai negeri itu bagian dari hal yang dibolehkan bahkan dianjurkan. Karena di dalamnya negeri itu kalau dirawat, dijaga, ya, kemudian dirawat dengan baik, maka dia bisa menyambung silaturahim. Kerabat-kerabat jaga kita tahu, misalnya di kota kita, di kampung kita, kita bisa silaturahim satu sama yang lain. Bisa berbuat banyak untuk penduduk negeri tersebut yang akan mendatangkan pahala buat dia. Misalnya menunjukkan jalan orang yang tersesat, membantu orang yang susah, menjenguk orang yang sakit, memberikan edukasi kepada orang yang masih jahil. Semua itu bisa didapatkan dari sebuah negara yang kondisinya merdeka. Sekarang kita di Indonesia ini leluasa sekali. Kita keluar sholat di masjid. Kita bisa leluasa sholat, menjalankan pekerjaan wajib dalam agama. Kita bisa mengingatkan orang yang sedang salah safnya, atau di pinggir jalan orang yang masih belum dapat hidayah untuk sholat bersama kita misalnya. Banyak sekali yang kita bisa lakukan. Kenapa? Karena negara kita aman. Ini tidak semua bisa terjadi di negara-negara yang tidak aman tentunya. Syekh Ismail Haqqi Al-Hanafi rahimahullah semua ini, beliau mengatakan dalam kitab Ruhul Bayan di halaman 442, dia menukil perkataan Umar radhiyallahu anhu, statementnya tidak panjang tapi menarik sekali. Umar berkata, kurang lebih terjemahnya, jika bukan karena cinta terhadap tanah air, maka negeri itu pasti akan rusak. Ini masuk akal, kalau orang tidak cinta negaranya, pasti dia akan rusak. Dia tidak akan rawat, dia tidak akan jaga. Jadi kalau ada, mudah-mudahan di sini tidak. Tapi kalau di antara Anda tidak peduli dengan rumahnya, tidak peduli dengan kendaraannya, tidak peduli dengan kerapian dan kebersihan lingkungannya, berarti dia tidak cinta negaranya itu. Dia tidak rawat. Kata Umar, jika bukan karena cinta tanah air, maka negeri itu akan rusak. Kalau banyak orang tidak peduli, berarti dia tidak cinta dengan negaranya. Berapa banyak orang yang biarkan lingkungannya kotor, berantakan, ya, dia tidak peduli dengan fasilitas umum yang disiapkan oleh pemerintah dirusak misalnya. Semua ini orang yang omong kosong, cuma lisan saja dia mencintai negaranya. Tapi kalau dia cinta sebenarnya harus dia menjaga. Lalu beliau mengatakan, bisa dibayangkan bila terdapat seseorang tidak mencintai negerinya, maka ia akan merusak semua tatanan negeri tersebut tanpa peduli akibatnya. Sebaliknya yang mengikuti fitrah manusianya, dengan mencintai, maka ia akan merawat, menjaga, melestarikan dan mengelola dengan maksimal demi nama baik dan nama baik dia dan nama baik negaranya. Bukankah seseorang secara alami, teman-teman, kalau fitrah ya, kalau Anda diberikan rumah oleh Allah walaupun kecil, Anda akan merawatnya, dan kita merasa tidak nyaman kalau rumah itu berantakan, maka begitulah kurang lebih rasionalnya negara ini. Kita berharap setelah kita bubar nanti, kita akan lebih peduli lagi teman-teman sekalian. Karena saya kadang-kadang terganggu melihat jalan di sebuah jalan, dibiarin sampah berantakan di situ. Orang ugal-ugalan naik motor ganggu orang lain. Seperti orang yang tidak peduli akibat dari perbuatannya. Sementara kita tahu, Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Dalam hadis yang sahih. Tidak akan sempurna iman seseorang antara kalian sampai dia mencintai untuk saudara apa yang dicintai buat saudaranya sendiri. Kalau Anda tidak suka dengan kebisingan, jangan ganggu orang lain. Anda tidak suka dengan kotor dan berantakan yang menyebabkan bakteri dan kuman di mana-mana, jangan dilakukan sama orang lain. Rawat negara ini, rawat lingkungan Anda demi bukti cinta Anda dan loyalitas terhadap negara. Itu yang benar. Gitu. Juga teman-teman sekalian, Nabi SAW mencontohkan kepada kita bukan hanya mencintai kampung halamannya Mekah, tapi juga negeri yang beliau pindah setelah itu, yaitu Madinah. Kalau sekarang kita anggap Mekah Madinah itu kota ya, kalau zaman dulu itu negara. Karena memang belum ada negara yang menyatukan gitu ya. Dulu Mekah itu negara sendiri, Madinah negara sendiri. Gitu ya. Nah waktu Nabi SAW tiba di Madinah dan beliau mulai menjadi penduduk Madinah, bahkan menjadi raja betul-betul di Madinah, maka beliau contohkan kepada kita bagaimana tadi definisi Jurjani itu betul-betul luar biasa. Ya, bahwasanya negeri seseorang, tanah airnya adalah tempat dia lahir atau yang dia sedang tinggal. Disebutkan dalam sebuah riwayat Bukhari, bahwasanya idza qadimal Madinah fanadhara ila judaratil Madinah
awda'a rahilatahu min hubbiha. Kalau Nabi SAW sedang datang dari safar menuju ke Madinah dan beliau sudah melihat dinding bentengnya kota Madinah. Di masa dulu itu semua kota-kota itu punya dinding benteng. Lalu ada pintu gerbang yang dibuka pagi hari, ditutup malam hari gitu ya. Begitu lihat dindingnya, maka beliau mempercepat untahnya atau tunggangannya. Karena cintanya terhadap Madinah. Begitu riwayatnya. Jadi Nabi SAW buru-buru pulang, tidak disebutkan karena lagi rindu sama istrinya, rindu sama anaknya, itu mungkin bagian dari hal yang lain ya. Tapi dia disebutkan karena cinta yang terhadap kota Madinah. Sampai ulama menanggapi masalah ini. Di antaranya Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan bahwasanya hadits ini menunjukkan tentang dua hal. Yang pertama keutamaan kota Madinah itu sendiri. Karena kota Madinah punya keutamaan tersendiri. Tentu ini kota yang mulia ya. Banyak sekali keutamaan. Biasanya kami menyusun tentang keutamaan Madinah tidak kurang dari antara 17 sampai 18 poin gitu ya. Tapi di antara memang kota ini kata Nabi SAW, Al-Madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun. Madinah itu lebih baik bagi mereka kalau mereka mengetahuinya. Tentu ini ada bahasan sendiri ya. Kalau kita membandingkan kota Madinah dengan kota lain, kita akan katakan kota Madinah lebih baik gitu ya. Tetapi bukan berarti yang lainnya itu jelek gitu ya. Karena memang dalam Islam ada namanya afdol, lebih baik. Tapi yang lainnya bukan berarti buruk. Yang kedua, beliau mengatakan ini menandakan bolehnya bahkan dianjurkan seseorang mencintai negerinya. Karena Nabi SAW memicu untanya hanya untuk mendatangi dan segera tiba di Madinah karena cinta terhadap negeri tersebut. Ini juga perkataan yang mirip disebutkan oleh Badruddin Al-Aini dalam Umdatul Qari' Syarah Sahih Bukhari di jilid 10 halaman 135. Begitu pula Al-Mubarak Furi menyebutkan dalam kitab Tuhfatul Ahwadi Syarah At-Tirmidzi di jilid 9 halaman 283. Jadi hampir ulama-ulama hadis sepakat ini berarti menandakan memberikan pemahaman dua hal. Keutamaan Madinah dan keutamaan mencintai negeri itu sendiri. Seorang ulama lain bernama Muhammad Syakir berkata, ini statement kalau saya setiap kali baca teman-teman sekalian saya selalu ternyuh ya. Karena memang beliau mendalam sekali menjelaskan tentang masalah takwa kepada Allah. Beliau bilang begini, Iyyaka an tadhun anna taqwa fi sholati was siyami wa nahwaha minal ibadati faqat. Jangan pernah kata beliau, kamu menyangka bahwasanya ketakwaan kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah itu hanya sekedar menjaga rutinitas sholat, puasa, atau ibadah-ibadah saja yang kita sudah kenal. Inna taqwallahi tadkhulu fi kulli syai'. Ketahuilah ketakwaan kepada Allah itu meliputi segala sesuatunya. Bukan hanya sholat, bukan hanya puasa. Lalu berincikan. Fattakullaha fi ibadati maulak. La tufarritu fiha. Maka bertakwalah kepada Allah terhadap hak-hak Tuhanmu. Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kau kurangi apa yang telah Allah perintahkan dan wajibkan kepadamu. Kayak sholat 5 waktu, tutup aurat, kemudian puasa Ramadan, haji bagi yang mampu dan zakat. Semua itu harus kita jaga. Lalu beliau mengatakan begini, wattaqillaha, tepatnya fattaqillaha fi ibadati maulaka la tufarritu fiha, wattaqillaha fi ikhwanika la tu'dhi ahada minhum. Dan bertakwalah kepada Allah juga pada saudara-saudaramu. Saudara-saudara sini bisa saudara seiman, bisa umumnya saudara manusia. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, ya, semua kita dari Adam dan Adam dari tanah. Ya, gitu. Berarti kita memang berbuat baik pada muslim dan orang non-muslim. Ya, selama mereka tidak keluar menjadi kafir harbi, orang kafir yang keluar untuk memerangi Islam, maka kita bermuamalah sebagaimana dicontohkan Nabi SAW. Tidak boleh kita ganggu tetangga kita yang non-muslim, seperti apalagi sama warga negara. Tetap kita harus amankan mereka, kita berikan haknya, gitu ya. Dan alhamdulillah, sampai detik ini Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, semua orang non-muslim yang hidup di komunitas kita umat Islam, kalau kita mayoritas pasti mereka aman. Sebagai contoh Indonesia, Malaysia, Brunei, banyak orang muslim tapi mereka aman. Tapi tidak terjadi pada sebaliknya. Ya, kalau kita minoritas itu banyak yang kita ditindas. Kita tahu Myanmar misalnya, ya, di beberapa wilayah di Burma ya, yang kemarin Rohingya, bagaimana mereka dibantai, dibakar oleh orang-orang non-muslim. Kita tahu sekarang di Palestina, ya, mereka dihukum, dibantai. Itu kan semua kita tidak rasa aman. Tapi alhamdulillah kalau mereka berada di negara Islam, mayoritas muslim pasti mereka aman. Kita tahu ekonomi kita juga banyak dipegang oleh non-muslim.
Mereka aman jalan, mereka punya KTP, mereka hidup bersama dengan kita. Dan memang begitu harusnya Islam mengajarkan kepada kita. Tidak boleh setiap orang di antara kita sebagai muslim misalnya mengatakan, ini kan orang kafir nih. Ya ini tetangga saya, matikan aja listriknya. Misal contoh. Atau ambil saja hartanya. Nggak boleh, haram dalam Islam. Apalagi orang-orang kafir tersebut mu'ahad namanya. Mu'ahad itu adalah orang kafir yang dibawa naungan perdamaian dengan kaum muslimin. Sampai kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna riha la tujadu min masirati arba'ina kharifa. Siapa yang coba-coba membunuh seorang mu'ahad, orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam atau perdamaian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan cium bau surga. Si muslim yang membunuh tidak akan masuk surga. Dan ketahuilah bau surga tercium dari jarak 40 tahun. Kita nggak boleh. Dalam sebuah athar yang lain, man ada dhimmiyan kuntu lahu khasiman yaumal qiyamah. Siapa yang menyakiti dhimmi, orang kafir yang di bawah naungan pemerintah Islam, maka dia akan jadi musuhku hari kiamat. Maka kalau ada orang yang mengatakan, oh nanti kalau diterapkan hukum Islam, nanti ini akan jadi masalah nih, gitu kan? Orang non-muslim tertindas, sama sekali tidak benar. Sama sekali tidak benar. Justru mereka akan aman di tengah-tengah kaum muslimin. Banyak di antara mereka bahkan tidak aman di komunitas mereka, tapi aman di tengah-tengah kaum muslimin. Itu yang kedua pesan beliau. Ya, jadi takwa itu masuk ke dalam segala sesuatunya. Yang pertama, bertakwalah kepada Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kau kurangi haknya dan tugasmu, kewajibanmu. Yang kedua, bertakwalah kepada Allah di saudara-saudaramu, sama muslim dan non-muslim. Dan yang ketiga, wattaqillaha fi baladika. Ini yang kita ingin garis bawahi. Bertakwalah kepada Allah di negerimu. Ya. Apa beliau pesan di sini? Beliau mengatakan, la takhunhu. Jangan kau khianati negerimu sendiri. Wala tusallit alaihi adu. Jangan kau biarkan musuh meraihnya. Nah, ini pesan luar biasa ya. Artinya di sini terlihat loyalitas seseorang pada negaranya, bukan cuma lisannya. Bagaimana dia betul-betul tidak mengkhianati. Ya, berapa banyak orang yang menjual negerinya, dia khianat. Dia bentuk kekayaan dirinya sendiri. Mau sesama warga negaranya dibantai oleh orang, dia tidak peduli. Itu pengkhianatan itu ya. Dan jangan juga biarkan musuh masuk. Musuh-musuh ini maknanya luas ya. Bisa musuh dalam masalah ekonomi, bisa menguasai politik, bisa juga menguasai secara militer, gitu kan? Bisa menguasai secara sosial, banyak sekali. Kalau kita sepakat dengan poin ini teman-teman, saya yakin negara kita akan jauh lebih kuat. Karena memang kita tidak akan membiarkan siapapun datang meraih negara ini. Lalu beliau mengatakan pesan keempat, wattaqillaha fi nafsik, la tuhmil fi sihhatika, dan bertakwalah kepada Allah pada dirimu sendiri. Jangan pernah kau lalaikan kesehatanmu. Tidak boleh kita sengaja makan makanan yang kita tahu bisa membahayakan kesehatan kita. Kita sengaja melakukan satu perbuatan, kita tahu ini ujungnya berbahaya buat kita, itu nggak boleh. Kita menjuruskan diri kita, karena menjaga jiwa kita ini, merawat badan kita ini, bagian daripada syariat. Jenazah saja itu dimandikan. Kenapa dimandikan? Sebentar lagi dimakan oleh tanah. Belatung-belatung tanah sudah nunggu dia. Kenapa kita masih harus mandikan, pakaiin kain kafan yang bersih? Kenapa? Kalau orang mati saya begitu, apalagi orang hidup. Allah memberikan kita rasa gerah supaya kita nggak nyaman, gitu kan? Tapi Allah berikan solusi, kalau kita mandi kita nyaman, supaya kita selalu mandi dan bersih, menjaga itu. Sampai kata Nabi SAW, dicintakan dunia kalian kepadaku karena adanya wanita yang dicintai, istri, ibu, anak, saudari, ya, dan juga wangi-wangian. Nabi SAW suka dengan itu. Kita alami hidung kita suka dengan wangi, mata kita suka dengan pemandangan yang rapi. Kenapa ada orang tinggal di satu kota kayak di Jakarta ya, saya tidak tahu di sini, tapi kalau di Jakarta itu kalau weekend kayak sekarang Sabtu Ahad, apalagi sekarang Masya Allah tanggal ya merah misalnya, ditambah lagi dengan presiden kita Hafizahullah menambah dengan hari Senin libur lagi tanggal 18, ini biasanya hotel-hotel Jakarta itu penuh. Kalau kita cek persentasenya yang datang banyak orang Jakarta. Kenapa mereka satu kota datang lagi ke hotel, cuma pindah tempat tidur, pindah tempat makan? Apa yang mereka beli? Suasananya, penataannya, penataan makanannya, penataan kamarnya. Kenapa kita nggak nata seperti itu? Kenapa kita tidak peduli? Ini hal yang sepele, tapi harusnya kita peduli. Kenapa kita cuma lihat orang lain, oh iya rapi ya, bagus ya, wangi ya. Tapi kenapa kita nggak jadi seperti dia? Kan begitu, harusnya kita munculkan kepedulian kita. Dari hal yang kecil nanti akan masuk kepada hal yang lebih besar. Kalau pada diri kita sendiri kita nggak peduli, lalu bagaimana kita mau peduli dengan lingkup yang lebih besar? Pada istri, anak, pada keluarga, kepada kota dan negara, itu akan jauh lebih besar lagi.
Maka mulai dari diri sendiri. Kalau Anda tidak bisa memperhatikan kesehatan Anda, kebersihan Anda, maka lupakan sudah masalah negara mungkin jauh lebih besar gitu ya. Tapi kalau orang peduli dengan dirinya mulai lingkup sekitarnya maka pasti akan bisa lebih besar. Lalu beliau mengatakan yang terakhir, wala tatakhallaq bisu'il akhlaqil fadil. Dan jangan pernah kamu memiliki akhlak-akhlak yang buruk, tapi justru milikilah akhlak-akhlak yang mulia. Ini dinukil dari kitab Wasayatul Aba' lil Abna di halaman 20. Sekarang kita masuk teman-teman sekalian, bagaimana sesuai dengan judul kita? Aku menjaga atau kujaga ya negeriku dan juga kemerdekaanku. Bagaimana caranya kita menjaga? Saya susunkan kurang lebih 5 poin lah. Disimpulkan di 5 poin teman-teman. Yang pertama, kita harus bersyukur. Caranya bersyukur teman-teman, bukan hanya lisan, tapi dengan praktek. Syukuri dengan praktek itu ya. Praktek ini kita tunjukkan memang kepedulian kita terhadap besarnya nikmat kemerdekaan dan negara ini. Saya pernah diundang di salah satu podcast, waktu itu Pilpres gitu ya, pas lagi Pilpres. Kemudian saya ditanya, dan itu alhamdulillah bisa dilihat secara nasional gitu ya. Dan itu di tempatnya Mas Deddy Kobusher waktu itu. Beliau undang saya, kemudian saya ditanya, Ustadz bagaimana ini pendapat Ustadz? Saya bilang sekarang kita lagi diuji sebenarnya cinta NKRI kita yang sebenarnya. Orang kalau cinta sebenarnya ini, idealnya ya, saya bilang idealnya. Tapi dia bilang, oh itu gak mungkin Ustaz, setelah saya jelaskan. Saya bilang idealnya, kalau orang cinta dengan negaranya yang sebenarnya. Misal contoh, si A mencalonkan diri, si B mencalonkan diri, si C mencalonkan diri, si D mencalonkan diri. Lalu kemudian, mereka cinta negaranya nih. Kalau ada di antara calon ini ternyata orang yang paling pantas untuk menyelamatkan negara, memajukan negara, dia mengundurkan diri. Ini kasih aja. Makanya dia bilang, oh gak mungkin Ustaz. Nah ini masalahnya, lagi diuji. Kalau cinta benar, tunjukkan itu. Bahwasanya saya bukan ego saya saja. Saya mau negara ini aman, negara ini selamat. Orang ini lebih pantas. Kadang-kadang tidak, terbalik. Walaupun dia tahu dirinya tidak pantas. Maaf saya bahasakan ini, saya tidak singgung siapapun. Ya, tetapi kita bicara siapa. Ada orang kadang-kadang tahu dirinya tidak pantas, tapi maksakan diri. Akhirnya dia tidak tahu bagaimana memimpin. Ini jadi masalah. Jangan dipelintir cuplikan ini. Saya tidak bermaksud pada siapapun. Ya. Karena ini suka sekali orang ambil potongannya terus didatangkan fotonya siapa. Demi Allah saya tidak maksud siapapun. Ya. Tapi kita bicara secara global. Benar gak yang saya bilang ini? Berarti banyak pendukung saya. Tapi kadang ada orang begitu. Tidak usah kita bicara lingkup negara. Instansi aja. Dia tahu nih di perusahaan ini dia tidak pantas jadi manajer misalnya. Tapi karena dia kejar gajinya, payrollnya, nama baiknya udah dipaksakan diri. Terbukalah pintu-pintu, menyogok dan segala macam. Atau menjatuhkan citranya orang lain. Atau mencelakakan dia secara fisik. Ini semua mana buktinya gitu loh. Kalau memang dia cinta pada negaranya. Teman-teman sekalian kita harus betul-betul peduli nih ya. Tujuan pengajian seperti ini supaya kita hidupkan apa yang sebenarnya yang harus kita letakkan pada tempatnya. Kayak batu bata itu kita letakkan pada tempatnya sehingga bangunan itu jadi bagus gitu. Kalau setiap orang di antara, saya yakin kita tidak asing dengan beberapa nama orang pejuang kita dulu, saya tidak usah sebutkan namanya. Banyak di antara mereka mengundurkan diri, banyak di antara mereka mendahulukan orang lain karena dia tahu ini orang lebih pantas. Lalu disokong sama dia. Itu orang pejuang yang sebenarnya. Karena memang mereka mengorbankan itu. Mereka mau ini untuk negara. Ini untuk maslahatnya semua orang. 200 jumlah punyanya 278 juta lebih. Mungkin sudah lebih nih ya. Dari jumlah masyarakat ini luar biasa. Saya pernah duduk sama beberapa teman-teman di Saudi. Satu Saudi teman-teman sekalian. Negara Saudi Arabia. Satu negara Saudi itu jumlah penduduknya 28 juta. Satu negara Saudi. Satu Jakarta, kita belum bicara Jabodetabek. Ya, itu sudah 22 juta atau berapa gitu ya jumlahnya. Berarti kalau digabung sama sekitarnya, Depok, Tangerang, Bekasi, segala macam, itu sudah satu Saudi itu. Ya. Ini belum kita bicara seluruh Jawa Barat, belum kita bicara Jawa Timur, Jawa Tengah, belum pindah ke Kalimantan, Sulawesi, belum. Ini negara-negara besar teman-teman sekalian. Jangan mudah kita terprovokasi dengan perkataan-perkataan menjelek-jelekkan orang, menjelek-jelekkan negara sendiri, menjelek-jelekkan sistem. Kalau ada yang sudah diperjuangkan dan sudah berjalan, tujuannya pasti kebaikan. Kita perjuangkan atau kita perbaikin. Salah kita luruskan, bukan dijelekin.
Ini yang suka menjelekkan citra, menjatuhkan citra ini jelek banget ini. Ya, buzzer-buzzer dan segala macam ini. Itu merusak tatanan negara, merusak tatanan masyarakat, merusak antara hubungan satu sama yang lainnya gitu kan. Kalau tadi kita mau berpikir teman-teman sekalian, orang selalu berpikir loyalitasnya terhadap negaranya, saya yakin tidak akan terjadi seperti sekarang. Saya berapa kali kalau lagi pilkada, pilpres, ceramah sini, ceramah sana, satu rumah kadang-kadang ribut tuh. Yang satu nomor 100, satu nomor 101. Iya, saya sengaja datangkan angka 100 supaya jangan suka dipelintir gitu. Kadang-kadang suami istri ribut gara-gara yang satu pilih ini, yang satu pilih itu. Adik kakak ribut. Orang tua sama anak. Saya ketemu sama mereka. Ini untuk apa ini? Dan orang-orang yang tahu dirinya itu sebenarnya, yang harusnya dia mengalah, kasih orang yang lebih layak, dia tidak mau peduli. Ini lagi berantem masyarakat. Bahkan kadang-kadang sudah menang, sudah selesai, masyarakat masih jengkel-jengkelan. Ini mana bentuk cintanya ini? Gitu kan. Ini kacau semua. Bukan juga diobatin, bukan diperbaikin, malah jadi masalah. Seakan sama-sama sakitnya dendamnya masih 5 tahun ke depan. Nah, ini jadi masalah ini. Ya. Allahul musta'an. Baik, yang kedua, teman-teman selain bersyukur, adalah kita memuliakan para pemimpin yang sudah resmi. Sudah selesai. Ini teman-teman sekalian statement yang sangat menarik dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ini statement beliau, waktu terjadi keributan antara dua pemimpin muslim. Di masa beliau hidup, itu Yazid bin Muawiyah ditunjuk jadi khalifah di negeri Syam pengganti ayahnya Muawiyah. Karena Muawiyah radhiyallahu anhu menulis wasiat Yazid anaknya jadi penggantinya. Kemudian Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, dia dan ayahnya sahabat, mengiklankan dirinya sebagai khalifah di Mekah, di Hijaz, Mekah dan Madinah. Jadi ada dua kubu waktu itu. Tidak ada pemimpin muslim yang jelas. Ini Syam atau Mekah nih. Maka Abdullah bin Umar tidak membaiat siapapun. Tidak memberikan dukungan beliau pada semuanya. Sampai salah satunya akhirnya berperang tuh. Dimenangkan oleh pasukan Yazid. Kita tidak sedang bicara masalah siapa benar siapa salah ya. Karena ini cerita yang panjang dalam sejarah. Saya pun bisa bahas tapi bukan itu saatnya. Kita mau ambil sebuah benang merahnya. Sampai pasukan yang satu dari Syam mengalahkan pasukan di Mekah. Walaupun itu banyak ulama mengatakan tidak boleh membunuh sahabat. Oke lah, itu adalah kesalahan gitu kan. Tapi pada saat sudah selesai dan kepemimpinan kembali kepada satu orang resmi menang. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, nahnu ma'aman ghalab. Kami akan bersama dengan orang yang sudah menang. Selesai. Demi apa ini? Bukan karena orang itu. Mungkin kita tidak suka. Tapi sekarang dia sudah menang. Dia yang mengambil alih. Kalau kita bentrok sama orang yang sudah menang, kita bentrok dengan satu kekuatan raksasa. Siapa kita? Gitu. Dan akhirnya jadi kacau negara itu. Makanya statement ini disebutkan oleh beliau di masa dulu ini. Beliau sudah bilang, nahnu ma'aman ghalab. Kita akan bersama dengan orang yang sudah menang. Teman-teman sekalian, tidak ada manusia yang sempurna. Kita mau cari manusia sempurna siapa? Kalau para nabi-nabi saja masih memiliki kesalahan. Kita bukan sedang membahas kesalahan nabi. Tapi Anda pernah tahu Nabi Adam AS buat salah nggak? Dilarang makan buah, tetap dilanggar. Godaan syaitan. Salah nggak? Salah. Kalau ayah kita semuanya ini, dari suku manapun Arab, Ajam semua ini, kembali kepada Adam berarti ayah kita dulu pernah buat salah. Bersama istri. Berarti anak cucunya bisa saja buat salah. Kalau kita tahu Nabiullah Musa alaihissalam pernah memukul orang di pasar di Mesir mati. Ya, walaupun tidak sengaja. Lalu taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW pernah mengharamkan madu karena sempat cemburu di antara istri beliau. Anda bisa baca ayat pertama surat Tahrim, masalah pengharaman. Allah tegur Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti aib buat beliau-beliau ini ya. Tapi Allah jadikan itu sebagai sebuah hukum. Kalau para nabi-nabi, mereka itu disepakati oleh para ulama nabi-nabi itu begini teman-teman. Orang yang paling sempurna nasabnya, orang yang paling sempurna fisiknya. Tidak ada nabi jelek. Tidak ada nabi yang tidak jelas nasabnya. Tidak ada nabi yang tidak punya kemampuan kaya. Terhormat, semua nabi begitu. Ya, jadi memang sudah tampan, gagah, ya kaya, jarum nasabnya iya, pinter, semua itu. Baru diangkat jadi nabi. Dan memang tulus, hatinya benar. Gitu kan. Itu aja bisa buat salah apalagi yang lainnya. Gitu kan. Jadi
Walaupun dia seorang doktor, profesor, bisa saja ada salahnya. Kesalahan mereka teman-teman sekalian bukan untuk kita menjatuhkan mereka. Karena kita harus adil. Menimbang antara satu kekurangan dan kesalahan dengan kelebihan orang. Apalagi kalau sudah memimpin. Bayangkan kalau orang baru memimpin di perusahaan 1 hari 2 hari lalu kita lihat ada kesalahan, turunin aja ganti. Pilih lagi yang baru. Datang yang baru lagi. Sama, punya kekurangan, namanya manusia. Tidak ada yang sempurna. Maka harus cernah baik-baik ini teman-teman sekalian. Karena saya lihat kita tuh kayak gampang sekali mengatakan sudahlah copot aja ya. Di demo lah, di inilah, di itu. Belum dikasih kesempatan orang untuk memberikan yang terbaik. Teman-teman saya kasih contoh rasional. Kalau yang sudah berumah tangga mungkin tahu. Kalau yang berumah tangga insya Allah satu waktu menikah gitu ya. Tapi kalau yang sudah berumah tangga, kalau urus satu istri dengan 2 anak, repot gak? Repot. Repotnya kenapa? Antum harus memberikan makan, minum, perlindungan, pendidikan. Listrik padam, telepon. Kita harus pulang ke rumah, perbaikin lagi. Anak sakit, bawa ke rumah sakit. Repot gak? Kalau anaknya 5? Kalau anaknya 10? Kalau poligami istrinya 4. Laki-laki yang ketawa biasanya. Udah istrinya 4, anaknya setiap istri 5, berarti istri 4 tambah anaknya 20, 25 orang dia harus urus. Pusing gak kira-kira? Kalau itu saja, atau kita mungkin itu terlalu jauh masalah menikah. Di pasar-pasar, teman-teman kita sekarang di pasar. Antum punya satu kios kecil, ngurus produk-produk di situ aja. Tiap hari harus kita bersihin, tatah lagi, buat lagi promo. Repot gak? Repot, harus butuh waktu, butuh energi, butuh ide ya. Kalau kita punya 3 toko, 4 toko, ya. Misalnya, itu juga sama, akan repot gitu ya. Bagaimana, ini kita bicara tadi rumah tangga, kita bicara usaha kecil, sudah repotnya luar biasa. Bagaimana kalau satu desa? Saya pernah di Kota Makassar teman-teman, abis ini kita azan ya. Saya pernah di Kota Makassar bicara sama satu Pak RW. Kebetulan di komplek perumahan yang saya tinggal, lagi ada yang mau didiskusikan dengan masyarakat, lalu Pak RW-nya datang. Saya kenalan, kemudian saya tanya, Pak, di bawah naungan Bapak sebagai RW ini berapa rumah? Berapa kakak? Dia bilang 3.000 Ustaz. 3.000 kakak. Pak, 3.000 saya ulangi, 3.000 Ustaz. Dia bilang, saya 3.000 kakak saya urus. 3.000 keluarga. Saya nggak tahu gimana Pak RW ini bisa tidur gitu. Benar. Yang ini punya masalah sama istrinya, ini punya masalah sama anaknya, yang ini rumahnya rubuh, yang ini berantem sama tetangganya. Ini gak gampang ini. Itu baru RW. Gimana yang di atasnya itu? Ya, bupati, wali kota, di atasnya lagi gubernur. Gimana kalau presiden? Saya teman-teman kadang-kadang merenung kalau lihat presiden lagi ngomong gitu ya. Atau lagi makan, lagi safar tugas negara. Mereka bisa senyum, itu luar biasa. 278 juta orang diurus. Terus antum langsung tiba-tiba nongol ngelihat satu cuplikan, nggak bagus ini ganti aja. Siapa sebenarnya yang salah ini? Kan lucu. Kalau dia belum tentu dia bisa urus itu. Kadang-kadang dia cuma dapat WA ancaman dari satu orang aja dia sudah pusing. Itu dari seluruh Indonesia bisa datang ancamannya. Mereka masih bisa makan, bisa mimpin sampai bertahun-tahun. Itu luar biasa. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu punya statement menarik teman-teman. Beliau mengatakan harus, habis ini kita azan maaf ya, saya sampaikan dulu Ali. Kata Ali radhiyallahu anhu, harus di satu negara itu ada pemimpin. Baik pemimpin itu saleh, orang baik atau fajir. Fajir itu orang tidak jauh dari agama. Waktu itu beliau jadi raja, jadi khalifah, lalu ditanya sama orang-orang. Kalau orang saleh, kami udah tahu, pasti dia baik pemimpinnya, kepemimpinannya. Tapi orang fajir, maka beliau mengatakan, karena dengan orang fajir itu pun perekonomian akan berjalan. Musuh akan dihadapi. Dan setiap muslim masih bisa ibadah di negeri itu sampai ajalnya datang. Itu kalau fajir, apalagi kalau orang yang saleh. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Masih di poin kedua, masalah memuliakan dan mentaati pemimpin. Kita coba dengarkan bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita agar patuh pada pemimpin selama bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rambu-rambu lalu lintas misalnya. Kemudian apapun peraturan-peraturan, misalnya memiliki KTP, paspor, akte lahir dan segala macam hal. Semua yang sifatnya
qanunul wad'i, peraturan-peraturan pemerintah setempat selama tidak bentrok dengan syariah Allah, maka berarti kita wajib patuh, nggak boleh tidak. Berani daripada surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 59 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu wa atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah pada pemimpin kalian. Juga sabda Nabi SAW, usikum bitaqwallahi azza wa jal, saya mewasiatkan kepada kalian, baik di masa saya hidup atau saya sudah meninggal, itu makna hadisnya, agar selalu bertakwa kepada Allah, patuh kepada Allah, was-sam'u wat-ta'a wa in ta'ammara 'alaikum 'abd. Dan selalu patuh, dengar pada pemimpin kalian walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak, hamba sahaya. Di masa sekarang sudah tidak ada hamba sahaya ya, tapi di masa dulu ada. Hamba sahaya ini sebenarnya seperti golongan kedua dari manusia. Hamba sahaya itu biasanya dulu kalau sebelum kemerdekaan ya, masih masa-masa kerajaan, misalnya orang mau jalan dari satu daerah ke daerah yang lain. Biasanya kan di tengah jalan kalau dia masih pakai kuda, kendaraan itu jalan kaki bisa dirampok oleh orang. Nah masa dulu itu masih sebelum perang dunia kedua masih berlaku. Biasanya orang dirampok dijual di pasar perbudakan. Setelah perang dunia kedua disepakati seluruhnya tidak ada lagi perbudakan gitu ya. Tapi sebelumnya ada. Biasanya orang tidak mau dipimpin oleh budak. Tapi Nabi SAW mengatakan, kalau yang memimpin kalian walaupun itu seorang budak sudah jadi pemimpin, tetap as-sam'u wa ta'ah. Dengar dan patuh. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, alal mar'il muslimis sam'u wa ta'ah fima ahabba wa karih. Setiap sosok muslim wajib baginya untuk mendengar dan juga patuh pada pemerintah mereka, pada hal yang dia sukai atau dia tidak sukai. Ada mungkin kebijakan pemerintah kita tidak suka. Kata Nabi SAW, malam yu'mar bima'asiyah, selama dia belum diperintahkan buat dosa. Fa'idha umira bima'asiyatin fala sam'a wala ta'a. Kalau diperintahkan buat dosa, baru tidak boleh dengar dan tidak patuh. Tapi secara substansial saja, di masalah itu saja. Contoh misalnya, tidak boleh sholat di masjid, umat Islam tutup semua masjidnya. Ini maksiat kepada Allah. Kita nggak patuh dengan itu. Tapi kalau tidak ada pelanggaran agama, kenapa nggak patuh? Gitu kan? Begitu juga Nabi SAW justru memuji orang yang memuliakan pemimpinnya. Mulai dari pemimpin instansi, kalau mungkin anak-anak di rumah itu ayahnya sebagai walinya ya, orang tuanya, istri adalah suaminya, kemudian lingkup pegawai dengan pemilik atau majikannya atau tempat dia bekerja, instansi ya pada atasannya, kemudian masyarakat pada pemerintahnya. Ini semua masuk dalamnya. Kata Nabi SAW, man akrama sultanallahi fid dunya akramahullahu yawmal qiyamah. Siapa yang memuliakan pemimpin-pemimpin yang sudah Allah pilih di dunia, maka Allah akan juga muliakan dia nanti di hari kiamat. Jadi sebenarnya sekarang bukan lagi kasusnya saya suka atau tidak suka, tapi ada korelasinya dengan hukum syariat. Kita kalau muliakan pemimpin yang sudah dinobatkan, sudah resmi, maka berarti kita sedang menjalankan perintah Nabi ini. Kita targetnya mendapat kemuliaan dari Allah karena kita muliakan dia. Nah seperti itu. Lalu dikatakan, وَمَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا أَهَانَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Siapa yang menghinakan orang-orang yang sudah Allah angkat jadi pemimpin di dunia, maka Allah juga akan hinakan dia di hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ada sebuah riwayat yang unik juga, terjadi di masa Nabi SAW. Dan ini teman-teman sekalian, riwayat yang sangat masyhur, kisah tentang seseorang yang bernama Salamah bin Yazid al-Ju'fi. Ini orang pemikirannya seperti orang Khawarij kalau sekarang. Suka mau memberontak dengan pemerintah, yang bom sana sini menganggap itu jihad. Ini dari mana ini semua? Membuat kekacauan, mengatasnamakan jihad. Dari mana jihadnya ini? Tidak ada namanya mati syahid dengan bom dirinya sendiri gitu ya. Bawa bom menghadapi musuh di medan perang, nah itu benar. Pergi sana Palestina tuh bom sana, oke. Lawan orang-orang, tapi lempar ke musuh kita kena percikan mati. Oke. Tapi kalau di negara kita lagi aman-aman bom lalu bilang jihad, ini kejahilan. Dari mana ini? Mengacaukan gitu ya. Di sini Salamah bin Yazid bin al-Ju'fi, dia datang kepada Nabi SAW, dia berkata begini. Ya Rasulullah, apa sikap kami kalau ada pemimpin yang suka menuntut haknya saja? Sementara mereka tidak memberikan dan tidak peduli dengan hak kami. Ini pertanyaan sensitif ya. Pemimpin itu minta haknya terus, kami tidak dikasih.
Apa sikap kami? Apa perintah anda di saat itu terjadi pada kami? Nabi SAW melihat orang itu lalu mengalihkan wajah beliau. Ini sekejar lagi. Ya Rasulullah, seakan-akan fatwakan buat kami. Dia mau ini, Nabi bilang apa? Berontak, penggal lehernya. Dia maunya begitu. Nabi SAW waktu didekati lagi, dia ulangi lagi depan orang-orang semua. Nabi alihkan lagi wajahnya. Dikejar lagi sama dia sampai 3 kali dalam riwayat ini. Setelah 3 kali tetap dia ngotot ngomong, maka Nabi SAW mengatakan isma'u wa ati'u. Dengar dan patuh. Fa innama alaihim ma hummilu. Mereka akan bertanggung jawab terhadap tugas mereka. Wa alaikum ma hummiltum. Dan kalian juga bertanggung jawab terhadap apa yang merupakan kewajiban kalian. Mereka zalim, mereka akan dapat akibatnya. Tidak usah bicara pemimpin. Sekarang ada teman kita buat kezaliman. Pinjam uang gak bayar. Misalnya ya, kita tagih seakan-akan kita justru yang punya utang sama dia. Misal. Ya. Contoh. Misal. Itu saja teman-teman sekalian. Kita kalau punya iman kita yakin. Di dunia kita gak dapat, di akhirat kita dapat nih. Pasti ketemu sama orang itu. Sampai kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah akan menghakimi siapapun di hari kiamat sampai 2 domba yang saling tanduk menanduk. Kenapa yang bertanduk menanduk yang tidak punya tanduk? Itu dihakimi oleh Allah SWT. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, siapa yang punya permasalahan dengan saudara di dunia, selesaikan. Sebelum datang hari kiamat tidak ada lagi dirham dan dinar. Gak bisa lagi bayar dengan uang, rupiah, real, dolar, gak bisa lagi. Gitu kan? Maka para sahabat mengatakan ya Rasulullah, lalu nanti di sana apa negosiasinya? Kata Nabi, pahalamu atau dosa dia. Ada lagi. Makanya kita suruh selesaikan di dunia. Artinya kalau ada yang zalimi kita pemimpin atau teman, tenang saja. Allah Maha melihat. Di sini kita iman terhadap Asmaul Husna, nama-nama Allah yang mulia ini penting ya. Allah itu Sami, Maha mendengar, Allah itu Basir, Maha melihat, Allah itu Raqib, Maha mengawasi. Itu luar biasa itu. Coba serahkan kepada Allah. Allah punya cara nanti. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, sudah tenang saja. Gak usah memberontak, gak usah membunuh, gak usah berperang. Dengar, dan mereka akan bertanggung jawab atas kewajiban mereka, tugas mereka, kalian juga akan bertanggung jawab. Udah, selesai. Bahkan saya perlu titik beratkan sebuah contoh yang lain supaya mudah difahami. Kalau misalnya di masjid ini teman-teman sekalian ada orang datang bawa proposal masjid. Ayo jemaah sekalian, saya mau bangun masjid, misal. Ada orang lain, bukan saya ya. Misal ada orang bilang, ayo saya mau bangun masjid, silakan sumbang. Masjidnya 500 juta. Kita rame-rame sumbang nih. Terkumpul ada 500 juta, pergi dia. Sebulan kemudian kita tahu dia bohong. Rugikah kita? Tidak. Innamal a'malu binniat. Semua sesuai dengan niatnya. Kita niat bangun masjid dapat pahalanya. Dia niat menipu dia dapat hukumannya. Itu jelas. Tidak ada sesuatu yang berubah dalam masalah-masalah seperti ini. Jadi orang zalim biasa saja. Ya, kita anggap itu sebuah ujian dari Allah SWT, tetap kita roda kehidupan kita jalankan. Semua akan bertanggung jawab nanti pada hari kiamat. Yang harus kita lakukan teman-teman sekalian, harusnya kita mendoakan agar mereka bisa menjalankan tugas dengan baik, memberikan hak masyarakat, ya, bukan justru mencela. Ini sering saya sampaikan sebagai contoh. Bukan saya puji Saudi, bukan negaranya. Saya sedang bicara tentang khatib-khatib Jumat dan imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Andai saja jemaah sekalian faham apa yang mereka baca dalam doa mereka. Di kunut, di 10 terakhir Ramadan, di malam Lailatul Qadar yang dianggap Lailatul Qadar. Itu luar biasa kalau Syekh Sudes berdoa. Dia doakan raja mereka itu, pemimpin mereka itu mungkin bisa mengambil durasi menit. Karena orang kalau berdoa hitungan detik sebenarnya. 1 menit, 2 menit itu sudah lama. Ini dia bisa mungkin sekian menit. Kadang-kadang berdoa sampai 40-50 menit. Tapi diantaranya itu bisa 5 menit. Ya, itu mungkin untuk pemimpin saja. Panjangkan umurnya, berikan dia petunjuk ya Allah. Berikan dia para pendamping yang membantu dia untuk maslahat buat muslimin dan negara. Amankan negeri kami. Kalau ada niat jahat maka kembalikan timbul pada diri mereka sendiri. Wah, luar biasa. Didoakan aparat keamanannya, didoakan para anak-anak mudanya, didoakan para wanitanya. Ini saya lihat luput dari kita ini. Jarang sekali saya dengar ya, bukan tidak ada, tapi jarang sekali. Ya, orang mendoakan para pemimpin, padahal itu bagian daripada hal yang baik. Nanti akan kita dengarkan bagaimana perkataan Imam Ahmad dalam masalah ini. Tapi Nabi SAW mengingatkan kita, riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Abil Asim dalam kitab Sunnah, di jilid 2 halaman 488. Bunyi begini, kata Nabi SAW, la tasubbu umara'akum wa la tagushum wa la ta'suhum.
Jangan pernah kalian mencaci maki pemimpin-pemimpin kalian. Ini Nabi yang bilang, bukan saya. Jangan kalian caci maki pemimpin kalian. Dan misalnya dihina fisiknya, dihina tutur katanya, dihina keputusannya. Jangan kalian caci maki. Dan jangan kalian menipu mereka. Dan jangan pula kalian bermaksiat kepada mereka. Jangan melanggar peraturannya. Wasbiru, Nabi bilang, bersabarlah. Wattaqullah fa innal amru qarib. Bertakwa sama Allah, karena perkara sebentar. Fir'aun pernah memimpin. Bapak ibu sekalian, Fir'aun itu tampan, kekar, anaknya banyak, kerajaannya luas, pasukannya gak pernah kalah. Makanya waktu mengaku Tuhan diakui. Itu kan tidak gampang ya. Orang kan mengaku raja aja, mungkin masih butuh pengakuan banyak orang, banyak bukti. Bagaimana ngaku Tuhan? Bagaimana bisa masyarakat Mesir dan Afrika itu mengakui Fir'aun sebagai Tuhan? Karena semua yang pada manusia ada pada dia. Sudah fisiknya sempurna, ya kaya raya, raja yang tidak pernah kalah perang, pasukannya banyak, luar biasa. Waktu dia ngaku Tuhan diakui sama masyarakatnya. Mana Fir'aun sekarang? Tinggal mumi. Namrud sebelumnya di kerajaan Nabi Ibrahim alaihissalam itu juga sama. Nggak dikalahkan pasukannya, kaya raya. Sekarang tinggal puing-puingnya saja di Irak itu. Tinggal kayak patung-patung yang menggambarkan dulu wajahnya seperti apa. Amr qarib, perkara mudah, sebentar. Bukankah banyak presiden kita sudah meninggal dunia? Mereka akan menuju kepada tanggung jawab mereka sendiri. Apa yang mereka lakukan dari kebaikan, mereka berikan yang terbaik buat masyarakat, jalankan tugas dengan baik sesuai dengan yang disumpah segala macam. Mereka panen pahalanya. Mereka buat curang, sekarang sudah disiksa di kuburan. Itu sudah sunnatullah. Kita pun akan diminta pertanggungjawaban kita. Gitu kan? Maka ini penting untuk difahami. Imam Ahmad berkata rahimahullah, statement yang sangat menarik. Disebutkan dalam kitab As-Sunnah di halaman 83, terjemahannya kurang lebih. Sesungguhnya siang dan malam aku selalu doakan pemimpin agar ia berada di jalan yang benar, mendapat taufik dan dukungan, dan aku memandang ini adalah sebuah kewajiban. Ini kata Imam Ahmad. Doakan supaya Allah berikan hidayah. Ya Allah, itu keputusan kemarin tidak baik buat masyarakat, berikan dia petunjuk, lunakkan hatinya supaya dia menyadari kesalahan. Misal walaupun itu salah, kalau itu benar ya Allah. Sekarang gini teman-teman, bagaimana caranya kita bisa meraih pahala seperti orang lain tapi kita belum bisa melakukannya? Dengan doa dan niat, ya. Sebagai contoh misalnya, masjid ini masya Allah begini bagus. Sudah terbangun. Apakah kita hanya datang ke masjid lalu mengatakan bagus ya? Hanya itu? Apa yang didapatkan? Antum dapat apa? Yang bangun dapat apa? Sebenarnya kita masih bisa partisipasi pahala dengan mereka. Caranya doa dan niat. Kita niatkan. Seperti gini. Landasan hadisnya adalah sabda Nabi SAW. Manusia ada 4. Yang pertama yang paling baik. Afdalul manazil. Dudukan paling tinggi adalah yang Allah berikan ilmu dan harta. Pintar, agama, dia tahu dan punya harta banyak. Lalu dihabiskan keduanya di jalan Allah. Ini orang yang luar biasa. Sudah ngajarin ilmu, dia bagi lagi sedekah hartanya. Makanya Bapak Ibu bisa jadikan salah satu bagian dari doa adalah, ya Allah karuniakan aku ilmu dan harta dan buatlah aku menghabiskan keduanya di jalanmu. Nah, ini orang yang paling baik kedudukannya. Yang kedua, golongan kedua, adalah orang yang Allah kasih ilmu, dia tahu teorinya. Oh bangun masjid dapat pahala begini, ya jihad itu nyumbang uang begini, bantu orang miskin begini dan segala macam. Dia tahu, tapi dia nggak punya harta. Dia nggak bisa meraih pahala dari sisi hartanya karena nggak punya orang miskin. Tapi dia tahu teorinya. Lalu kata Nabi SAW, wahwa biniyatihi. Ya. Dan dia dengan niatnya, dia mengatakan, ya Allah, kalau seandainya engkau mengaruniakan aku seperti orang itu, sama persis, punya harta sama, saya akan buat yang sama. Saya juga bangun masjid, saya juga bangun rumah anak yatim, saya juga bantu orang miskin, saya juga jihad dan segala macam. Kata Nabi SAW, fahuwa binati fa'ajruhu masawa. Maka dengan niatnya tadi, pahalanya sama. Daripada antum cuma puji bangunannya, antum bisa bilang, ya Allah kalau seandainya engkau tulus dari antara antum sama Allah, kalau seandainya engkau berikan aku seperti orang itu, aku akan buat yang sama. Nah, itu kan luar biasa. Berarti kita punya sebuah poin teman-teman sekalian, kesempatan setiap melihat kebaikan, orang bangun masjid, orang bangun anak yatim, orang pergi haji, umrah, ya apa saja. Orang bakti sama orang tuanya, orang tua kita sudah meninggal misalnya, orang bangun pesantren, kita bisa raih pahala sama. Kalau kita tidak punya kemampuan, tapi kita tulus niat. Saya pernah kasih contoh di pengajian kami di Jakarta, Istiqlal dibangun di masanya Presiden pertama Pak Soekarno misalnya, rahimahullah misalnya dibangun.
Nah pada saat dibangun, sekarang sudah terbangun. Apakah kita lewat di sana cuma mengatakan, oh Istiqlal bagus ya, simbol Jakarta, simbol Indonesia, bisa nampung 200.000 sekian jemaah. Hanya sebatas itu. Apa manfaatnya buat kita, apa manfaatnya buat pendirinya. Tapi kita niat, ya Allah sebagaimana engkau tidak buat aku hidup di masa itu. Juga aku bukan presiden, gitu kan? Kita bukan presiden, tidak bisa punya keputusan untuk mengambil itu. Membangun misalnya dengan uang negara, contoh atau uang yang banyak misalnya. Atau didengar oleh orang banyak sebagai donatur misalnya. Maka kalau engkau berikan aku kesempatan seperti dia ya Allah, aku akan buat yang sama. Berharap, mudah-mudahan. Saya pernah duduk di Masjidil Haram menjelang buka puasa Ramadan. Saya merenung melihat orang banyak buka puasa di situ. Orang tawaf, orang sa'i. Ini banyaknya pahalanya nih Raja Saudi nih. Tapi apa kita cuma bilang, oh Masjid Haram bagus ya, banyak orang tawaf ya, pahalanya banyak ya. Cuma dapat apa? Gak dapat apa-apa. Saya teringat hadis ini. Coba kita niatkan. Kalau seandainya Allah, engkau jadikan juga kesempatan untukku seperti dia, aku akan buat yang sama. Kita berharap. Nabi tidak mungkin salah dengan sabdanya, kan begitu. Contoh. Jadi kalau ada orang memimpin teman-teman, daripada kita hina, doakan buruk, kita doakan supaya dapat hidayah. Doa kita ini kalau Allah ijabah, kita partisipasi bersama mereka. Di semua keputusannya. Itu kan luar biasa. Kalau antum pernah dengar ini, alhamdulillah. Kalau belum dengar, ada hadis tentang azan. Azan kayak tadi ya. Itu kata para sahabat. Ini hadis yang sahih dinukil oleh Al-Mundhiri dalam Targhib Tarhib dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kata beberapa sahabatnya Rasulullah, para muadzin mendahului pahala-pahala kami. Karena kan orang azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo salat. Ini kan semua orang yang salat, imam, makmum dipanen pahalanya oleh muadzin. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, mereka kalahin pahala-pahala kita ini, para muadzin. Apa kata Nabi SAW? Ucapkanlah seperti yang mereka ucapkan, maka pahalanya sama. Gitu kan? Makanya kalau teman-teman lagi dengar azan, contoh misalnya lagi di jalan atau lagi di rumah, dekat rumah ada 3 masjid semua saut-sautan azan. Jangan jawab cuma satu. Gak apa-apa di sini hayya 'alas shalah, di sana baru Allahu Akbar, di sana la ilaha illallah. Jawab semuanya. Karena dimanapun suara muadzin itu kan dia azan misalnya lingkupnya, radiusnya misalnya 1 kilometer. Misalnya di arah barat, ini di arah timur. Suara-suara itu, semua yang dengar suara dia lalu sholat, dia panen pahalanya. Kita kena jawab, kita dapat pahala sama mereka. Ini kecerdasan dalam beribadah ini. Nah begitu juga para pemimpin. Daripada caci maki, lebih baik kita doakan. Allah terima, maka kita panen pahala bersama mereka. Kan gitu. Fudail bin Iyad berkata rahimahullah, seandainya aku punya doa yang jelas-jelas mustajab, diterima Allah, niscaya aku akan peruntukkan untuk pemimpin. Seseorang bertanya, mengapa wahai ayahnya Ali? Julukannya Abu Ali, karena memang anak pertama beliau namanya Ali. Maka Fudail bin Iyad rahimahullah seorang tabi'in yang masyhur, beliau mengatakan, jika aku berdoa untuk diriku sendiri, maka manfaatnya terbatas, hanya untuk aku saja. Tapi kalau aku doa untuk pemimpin, maka secara otomatis manfaatnya merata. Semua orang bisa dapat manfaatnya, termasuk saya sendiri bisa dapat. Kalau saya doakan pemimpin. Ini dinukil dari kitab Hilyatul Auliya di jilid 8 halaman 91. Tentu kalau kita ingin bahas ini panjang lebar teman-teman sekalian, intinya muliakan pemimpin kita. Doakan kebaikan. Jangan hanya cari kekurangan orang. Belum tentu kalau kita di posisi dia kita bisa lakukan hal yang sama. Tadi sudah kita berikan contoh-contohnya. Sekarang kita pindah poin yang ketiga, supaya adil. Kita akan bahas sekarang masyarakat, kita sebagai masyarakat. Juga ini komponen yang harus dijaga untuk menjaga persatuan kesatuan kita, kemerdekaan kita. Yaitu bagaimana pemimpin memberikan hak rakyat. Ini berat ini ya, karena mereka kalau melemparkan sebuah janji, maka janji itu harus dipenuhi. Kalau mereka ditugaskan, dibebankan amanah, Anda harus begini, begitu, dan dia iyakan, atau itu syarat supaya dia menjadi pemimpin, maka dia wajib. Kalau tidak akan dituntut hari kiamat. Bukan 1-2 orang, 1 negara bisa tuntut. Ini bahaya sekali. Makanya teman-teman yang diberikan amanah pemimpin ini harus hati-hati. Ya. Kalau Anda pernah dengar ini, alhamdulillah. Kalau belum dengar, maka renungi baik-baik. Bagaimana sahabat justru lari dari kepemimpinan. Waktu Umar bin Khattab ditusuk oleh Abu Lu'lu, dan beliau lihat, beliau sudah akan meninggal dunia, karena tabib waktu itu dalam buku-buku sejarah dikatakan, mengetes, karena belum ada alat canggih seperti kita sekarang, mengetes, membuat Umar bin Khattab minum susu, itu ditusuk dari belakang tulang rusuk sampai ke depan. Keluar susu dari 2 titik itu, belakang dan depan. Kata tabibnya sudah nggak bisa hidup. Maka Umar bin Khattab memanggil 6 orang sahabat yang menurut beliau adalah orang yang terbaik pada saat itu. Sisa dari orang-orang yang dijamin masuk surga, gitu ya.
Ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Talha bin Ubaidillah, ada Zubair bin Awam, ya. Kemudian ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Abu Abdurrahman bin Auf, ya. Ini dikumpul 6 orang ini. Karena yang sisanya sudah meninggal. Termasuk Umar sendiri ada, tapi yang lain sudah meninggal. Maka Umar bin Khattab kumpul lalu mengatakan begini. Ini ditunjuk kamar beliau. Ini kamar saya, ruangan di rumah saya selalu pakai di sini untuk memikirkan maslahatan negara dengan umat. Kalau saya mau pecahin satu masalah, saya masuk ruangan itu saya menyendiri. Maka kalian masuk di sini, harus kalian tunjuk dari 6 orang ini jadi pemimpin pengganti saya. Kalau tidak, beliau henuskan pedang, saya akan penggal leher kalian. Tidak boleh. Kalian cuma 6 orang, kalian ini milih salah satunya. Lalu kata Umar bin Khattab dan hai Abdurrahman bin Auf. Hai Abdurrahman, kau jadi pemimpin majelis. Kata sebagian ulama sejarah yang menukil kisah ini, Umar bin Khattab memberikan isyarat sebenarnya beliau ingin Abdurrahman yang jadi khalifah. Gitu kan? Tapi beliau tidak mau egois. Beliau ingin mereka diskusi. Akhirnya Abdurrahman begitu masuk di dalam, dia bilang sama teman-temannya yang lain, yang 5 orang, kalian sudah tahu bagaimana Amirul Mukminin tunjuk saya sebagai pemimpin. Di dalam majelis ini, maka saya punya hak untuk memutuskan. Saya putuskan, saya mengundurkan diri. Iya. Coba antum baca. Saya nggak mau jadi khalifah. Kalian berlima, silakan. Nggak boleh ada yang bantah itu. Kena pemimpin. Akhirnya mereka berlima ini saling menyebutkan keutamaan. Oh Utsman begini, oh Ali begini, disusun semua keutamaan-keutamaan yang Nabi pernah sebutkan. Akhirnya mengerucut kedua orang. Utsman dan Ali. Dan Utsman unggul beberapa hadis dari Ali. Maka mereka sepakat, hai Utsman tidak bisa kau nolak, kau harus jadi khalifah. Kalau dari ruangan, maka Umar bilang, siapa? Kata mereka Utsman. Ya sudah, Umar mengatakan, Alhamdulillah saya akan lepas dari tanggung jawab hari kiamat. Tapi lihat bagaimana mereka melarikan diri, nggak mau. Karena mereka tahu berat. Tidak mudah ya. Tadi itu kita bicara, kita sebagai masyarakat bagaimana terpimpin. Kita doakan, kita muliakan. Tapi pemimpin juga harus hati-hati. Harus berimbang ini. Jangan sampai karena kita sudah bahas ini. Oh itu kan Ustadz Khalid sudah bahas. Berarti nggak apa-apa. Terserah saya dong, saya pemimpin. Oh enggak. Nah ini hadisnya, perhatikan. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Ma min abdin istar'ahu Allahu ra'iyyah. Falam yahudha binushin illa harramallahu alihil jannah. Tidak ada seorang pemimpin. Ya Allah kasih dia amanah pemimpin, dia memimpin masyarakat, satu komunitas, kemudian dia tidak menjalankan dengan baik, tidak menjalankan tugasnya, tidak memberikan nasihat dengan baik, maka Allah akan haramkan dia surga. Langsung target utama umat Islam yang khalidina fiha, kekal selama di sana, tidak ada lagi masa tua, tidak ada lagi kematian, di surga abadi, itu sudah diharamkan langsung. Kalau cuma diharamkan dari kesehatan di dunia, dilumpuhkan sama orang masih kecil, tapi tidak masuk di surga. Artinya di dunia apapun yang dia buat kebaikan tidak ada nilainya, karena di surga tidak bisa dimasuk. Itu kan berat sekali. Ya. Sampai kata Nabi SAW, orang yang masuk surga tidak akan habis masa tua, masa mudahnya, tidak akan rusak bajunya, tidak akan meludah, tidak akan beringus, tidak akan buang air besar dan buang air kecil. Semua makanan dan minuman dikonsumsi tidak dibutuhkan oleh tubuh akan keluar dalam bentuk keringat yang itu juga lebih wangi dari bau kasturi. Jadi surga itu abadi. Kata Nabi SAW, orang yang masuk surga, keperawakannya seperti Adam AS. Tingginya 60 siku ke langit, 27,5 meter. Kemudian hatinya seperti Ayub. Ya, Nabi Ayub AS penyabar sekali, gak pernah marah. Dan ya ketampanannya seperti Yusuf. Nabi Yusuf dalam surah Yusuf itu waktu lewat perempuan potong tangannya. Kita siapa yang mau potong tangannya? Potong tangan lupa itu luar biasa digambarkan. Bukan berarti wajah kita semua standar sama Nabi Yusuf. Tapi semuanya Allah berikan ketampanan. Kan kata Nabi SAW Yusuf diberikan setengah ketampanan dunia. Begitu semuanya. Jadi orang kalau di dunia ini kecil, pendek, maaf ya, merasa kurang fisiknya. Nanti di akhirat ini fisik kita cuma bawa sampai di kuburan nih. Dibangkitkan jasad baru. Seperti Nabi Adam. Raksasa 27,5 meter building itu. Ketampanan. Hatinya seperti Ayub. Ketampanannya sempurna setengah ketampanan dunia, gitu kan? Itu di akhirat. Ini langsung terharamkan dari pemimpin yang khianat. Selesai. Kalau itu sudah terharamkan mau apa lagi? Ya kan gitu. Itu yang abadi, ini yang sementara yang dia kejar. Itu hadis pertama. Hadis kedua
Dalam hadits Bukhari juga, kata Nabi SAW, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyya, yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu 'alaihi al-jannah." Tidak ada seorang hamba yang Allah berikan ya, kepemimpinan terhadap satu komunitas, lalu dia meninggal dalam kondisi dia menipu masyarakatnya, kecuali Allah akan haramkan baginya surga. Dua-duanya hadis Bukhari. Kemudian hadis juga disebutkan oleh Tabarani. Kata Nabi SAW, "Asyaddun nasi azaban yawmal qiyamah imamun jair." Orang yang paling berat siksaannya pada hari kiamat nanti adalah pemimpin yang jahat, ya, khianat gitu ya. Nah itu jair namanya. Makanya Umar bin Khattab pada saat jadi khalifah, teman-teman sekalian, disebutkan salah satu ciri beliau, beliau tidak pernah pejamkan matanya malam hari kecuali sudah keliling satu kota Madinah. Sudah pasti nggak ada yang butuh, nggak ada lagi yang bisa nuntut di hari kiamat. Kalau dia meninggal malam itu baru dia tidur. Kalau enggak dia putar dulu, keliling. Masih kita kisah masyhur banyak ya. Di antaranya kisah uniknya Umar bin Khattab pernah ke pinggir kota Madinah. Dia temukan ada satu Arab Badui lagi nancapin tendahnya. Lalu Umar tanya, orang Badui ini pindah-pindah tempat, tidak ada tempatnya. Dia ada tanah kosong, dia tinggal di situ. Tujuannya cuma sementara, mau pergi lagi. Lalu Umar lewat malam-malam, lihat ini kok ada masyarakatnya begini. Dia tanya setelah salam, siapa kamu? Disebutkan namanya. Lalu terdengar oleh Umar di dalam tenda itu ada suara wanita merintih. Seperti perempuan yang mau melahirkan. Maka kata Umar, siapa itu? Kata orang tersebut, tidak masalah. Bukan urusan kamu. Dia tidak tahu kalau ini Umar gitu ya. Dia malu juga menyampaikan kalau istrinya. Kata Umar, mungkin saya bisa bantu. Dia bilang itu istri saya mau melahirkan. Tidak ada yang bisa bantu. Tidak ada klinik ya kita sekarang, rumah sakit 24 jam, nggak ada. Maka kata Umar, saya akan datangkan orang yang membantu. Dia tidak tahu kalau ini Umar. Dia tidak tahu kalau ini khalifah. Umar pulang ke rumahnya, memanggil istri beliau. Dan istri beliau ini adalah anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka dipanggil, dia mengatakan, wahai cucu Rasulullah, ya, apakah kamu mau mendapatkan pahala seorang wanita muslimah yang mau melahirkan malam hari tidak ada yang membantunya? Istrinya mengatakan tentu saja. Maka si raja dan ratu malam-malam tanpa kamera, tanpa ada yang tahu, ya. Kenapa antum ketawa? Saya tidak maksud siapapun, ya. Ini bicara umum. Memang betul kan, tidak ada kamera di masa itu kan. Tidak ada yang tahu. Yang nukil kisah ini nanti adalah orang yang nanti lihat. Menukil, bukan Umar bin Khattab yang menukil. Maka mereka berdua, raja dan ratu jalan malam hari, lalu ke tenda itu. Umar bin Khattab bilang sama istrinya, sudah selesaikan tugasmu. Istrinya membantu perempuan itu melahirkan. Umar duduk ngobrol sama orang Arab Badui ini. Di satu tempat duduk. Dah lama terdengar suara bayi, melahirkanlah istri orang Badui itu. Waktu itu tidak sengaja istri Umar mengatakan, wahai Amir Mukminin, wahai pemimpin orang beriman, ya, sampaikan kepada sahabatmu istrinya sudah melahirkan. Orang Arab Badui dengar Amir Mukminin, kaget dia. Langsung dia pindah dari tempat duduknya, kena takut. Kata Umar, tenanglah, tenanglah. Gitu kan? Lalu kata Umar, ketahuilah kamu akan mendapatkan hakmu, besok kamu temui saya. Malam hari mengurus. Ya, dia tidak mau tinggalkan. Dia takut nanti bertanggung jawab depan Allah SWT hari kiamat. Kisah yang masyhur bagaimana seorang wanita memasak batu di pancinya. Ya, sampai akhirnya Umar bin Khattab memikul sendiri. Mau dibantu oleh seorang sahabat, dia pikul gandum dari Baitul Mal Muslimin. Lalu ada seorang sahabat kejar mengatakan, wahai biar saya pikul. Kata Umar, kau mau pikul dosaku hari kiamat? Lalu kemudian dia datang, dia masakin sendiri, dia kenyangin sendiri. Setelah kenyang, ibu itu bilang, kalau seandainya Umar seperti anda, tidak ada orang yang menderita. Dia nggak tahu kalau itu Umar yang masakin dia. Maka sahabat yang ikut mengatakan, hai ibu, yang sedang bantu kamu dari tadi ini adalah Umar. Maka dia minta maaf gitu kan. Tapi begitu keadaan mereka. Mereka tidak mau tidur. Sekarang pemimpin Masya Allah tidur, tidak mau mikirkan. Ya sudahlah terserah. Mau lapar, mau sakit, emang gue pikirin gitu kan. Allah musta'an. Kemudian yang keempat teman-teman sekalian adalah bagaimana kita bekerja sama. Bersinergi. Harus ini sinergi antara pemimpin sama masyarakat. Sebuah perusahaan tidak akan berjalan kalau pemilik perusahaan tidak kerjasama dengan stafnya gitu ya. Seperti misalnya dibagilah ada SOP perusahaan, apa saja yang harus mereka kerjakan, apa hak mereka, apa tugas mereka gitu ya. Kalau tidak ada orang yang mau kerja, jadi pegawai, kan gitu. Pasti dia ada jam kerjanya, ada tugasnya dan juga ada gaji yang dia terima nanti. Kalau dia lembur dapat apa dan itu misalnya. Nah, dengan itu akan sinergi, kan gitu. Nah, ini yang kita maksudkan. Harus sinergi teman-teman sekalian. Dengan cara kita mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Gotong royong. Selama bukan maksiat. Nah ini penting sekali ya.
Kita lihat bagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 2. Dan ini potongan ayat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling gotong royonglah, bekerja samalah dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan jangan pernah gotong royong atau kerjasama dalam maksiat dan juga pembangkangan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Bertakwalah kepada Allah karena Allah itu sangat pedih siksaannya. Jadi apapun yang program pemerintah sedang meluncurkan sebuah program, dukung. Ya, semampu kita. Kita nggak mampu, kita berdoa agar Allah SWT mudahkan program-program tersebut misalnya itu ya. Bahkan kalau mau lebih luas lagi, kalau Anda biasa dengar doa-doa para imam haram tadi yang saya bilang itu ya. Mereka bukan cuma doakan raja mereka. Saya dengar sendiri dan saya ngerti apa yang mereka ucapkan. Mereka doakan semua pemimpin negara-negara Islam agar mendapatkan petunjuk. Berapa banyak pahala yang dia panen ini. Ya, sehingga semua negara-negara yang pemimpinnya muslim, maka itu akan mendapatkan efek daripada doa itu, ya, efek daripada doa tersebut. Nah ini penting untuk kita garis bawahi ya. Ingat teman-teman sekalian, jangan melebarkan permasalahan kita dengan pemimpin-pemimpin ini ya. Kalau misalnya gini, kalau antum punya masalah dengan satu orang, contoh misalnya suami istri ada masalah. Kalau suami sedang menegur istrinya, maka dia tegur istrinya saja. Karena sekarang dia cuma punya masalah sama satu orang. Jangan bawa-bawa mertua ya. Misal dia bilang, memang orang tua kamu itu. Sekarang musuhnya jadi 3 ini. Istrinya sama 2 mertuanya. Kalau dia lebih luas lagi, memang keluargamu itu. Keluarganya 300 orang. Bagaimana minta maaf? Atau negara, ini bahaya nih. Ya misalnya ada orang Indonesia, perempuan nikah sama laki-laki bule misalnya. Anggaplah orang di Amerika misalnya nikah. Kemudian dia marah sama dia mengatakan, memang orang Indonesia itu. Wah ini 278 juta dia siap berhadapan. Ini tidak usah melebar-lebar kemana-mana gitu ya. Salah satu kebijakan dan kebijaksanaan jiwa kita teman-teman kalau kita kerucutkan kepada inti permasalahan. Antum sedang lapar, fokus ke lapar saja, hilangkan laparnya selesai. Gak usah marah-marah sana sini. Kan gitu. Kita sedang ada masalah pada seseorang. Apa yang sedang jadi masalah dia itu yang sedang kita bahas. Gak usah melebar kemana-mana. Dia lupa janjinya, berarti janji yang dilupa. Udah itu yang kita diskusikan, kita cari solusinya selesai. Gak usah melebar kemana-mana. Supaya tidak terlalu pecah konsentrasi. Banyak orang kadang-kadang stres karena dia lahirkan sendiri stres itu. Karena terlalu melebar kemana-mana. Ya. Maka ini juga poin penting harus kita garis bawahi. Yang terakhir teman-teman sekalian yang kelima adalah bagaimana kita menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah di sini amar ma'ruf artinya ma'ruf itu sesuatu yang Allah perintahkan dan bolehkan dari kebaikan-kebaikan. Dan kita tahu agama Allah ini semuanya baik. Disuruh jujur, amanah, tanggung jawab, ya, bantu orang susah, memberikan nasihat orang yang memberikan dukungan orang yang sudah sukses, memberikan peringatan bagi orang yang salah misalnya. Itu semua ma'ruf sebenarnya ya. Jadi kita menegakkan yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Kalau ada orang berbuat mungkar kesalahan, tugas kita meluruskan teman-teman sekalian. Dia sedang dirangkul oleh syaitan untuk menuju ke neraka. Bagaimana kita keluarkan dia? Kita nasihatin, kita doakan ya supaya betul-betul dia berubah gitu ya. Dan terlalu banyak contoh dalam masalah ini. Tapi intinya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di 2 ayat tentang kita disuruh sebagai umat Islam dan memang ini yang merupakan ciri khas kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam sebuah ayat misalnya atau ini tepatnya sebenarnya dua-duanya di surah Al-Imran surah nomor 3, satunya di ayat 104, satunya di ayat 110. 104-nya berbunyi wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Harus ada di antara kalian sekelompok orang yang mengajak pada kebaikan, menyuruh pada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar dan mereka adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang beruntung. Kemudian dalam ayat 110-nya masih Al-Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan di muka bumi ya untuk manusia, maksudnya umat Islam ini, karena kalian menyuruh pada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar dan kalian beriman kepada Allah. Dan kita perlu titik beratkan teman-teman sekalian, sekarang tadi saya sudah bilang, semua yang agama perintahkan ini baik. Kalau Anda menjadi seorang muslim yang baik, ya, yang sejati mengikuti ajaran, pasti Anda jadi orang baik. Karena semuanya baik-baik disuruh, gitu kan? Islam menyuruh kita jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, bantu orang susah, juga orang sakit, ya, memaafkan orang yang salah, mendoakan kebaikan, semua baik-baik. Yang tidak baik, mencuri, membunuh, memukul, membunuh, menggunjing, memfitnah, semua dilarang.
Jadi sebenarnya ma'ruf itu yang baik-baik itu semuanya baik. Jadi kita walaupun kita tegakkan pada atau kita sampaikan pada orang non muslim, kita sama. Saya berapa kali ketemu dengan orang non muslim, saya kaget waktu dia ngomong sama saya, dia mengatakan, Ustaz, saya juga ikuti ceramahnya Ustaz. Kok bisa orang non muslim tapi dengar ceramah kita? Karena saya tanya, kenapa? Dia bilang, karena saya merasakan ada manfaatnya, banyak bawa perubahan buat saya. Pernah satu kali kami isi pengajian di Senayan waktu itu, sama Dr. Bilal Philips, hafidahullah, salah satu dai besar di Amerika yang mengislamkan sekitar 3.000 tentara Amerika itu ya. Beliau datang ke Indonesia, beliau pernah sekolah di Saudi jadi bisa bahasa Arab. Ya. Ngobrol lah sama saya, panitia pertemukan. Lalu kemudian dia bilang, saya mau bahas apa? Saya bilang, bukankah anda dulunya mu'allaf, non muslim masuk Islam? Ceritakan saja pengalaman bagaimana masuk Islam dan bagaimana mengislamkan tentara-tentara itu. Bilang, oke baik, masalah akidah biar saya ngomong gitu ya. Udah, selesai kami ngomong, beliau ngomong dalam bahasa Inggris, ada yang terjemahkan, saya ngomong dalam bahasa Indonesia buat jemaah kita. Setelah selesai, saya tidak tahu kenapa waktu itu saya tiba-tiba ngomong begini. Di masjid itu seperti ini, saya bilang, Bapak Ibu sekalian, kalau ada di sini yang hadir non muslim dan mau bertanya tentang Islam atau mau masuk Islam silahkan. Saya juga tidak tahu kenapa saya ngomong itu. Karena tiba-tiba hati saya pengen sampai. Tanpa saya sangka ternyata ada 3 atau 4 orang berdiri di belakang. Ternyata non muslim. Ikuti ceramah itu. Dan maju ke depan syahadat di tangan kami. Ya. Kita tidak pernah tahu teman-teman sekalian. Ya, hidayah itu bagaimana Allah datangkan. Gitu ya. Tugas kita hanya menyampaikan saja. Jadi sampaikan yang ma'ruf. Ya, banyak orang non muslim yang butuh. Saya lihat ada eksperimen beberapa anak muda muslim di Amerika, di Eropa sekarang yang menarik ya. Saya tidak sengaja kemarin sempat lihat di Facebook, terlintas gitu. Saya lagi cari satu potongan ceramah. Terus ada anak muda, dia bawa earphone, kemudian dia perdengarkan orang. Laki-laki, perempuan ya. Ini ijtihad dia pribadi, saya bukan menyarankan. Tapi saya melihat ada efeknya. Orang-orang non muslim ini belum pernah dengar ayat Al-Quran. Lalu dia bilang, mau gak kamu dengar ini sepintas? Didengarkan sama dia, diputar tilawah. Salah satu dari imam-imam kita gitu ya. Imam-imam muslim di Masjid Haram, di Masjid Nabawi, di mana. Diperdengarkan sama dia. Hanya hitungan mungkin setengah menit. Setelah didengar sama dia, lalu dia tanya, bagaimana pendapat kamu? Dia bilang, apa ini? Kok saya merasa ketentraman, kok saya rasa kedamaian gitu ya. Jadi orang muslim itu sebenarnya sangat damai dengan agama Islam. Jadi tidak usah khawatir untuk menyampaikan agama kita gitu ya. Ada eksperimen yang lain, eksperimen hijab. Mereka datang bawa hijab-hijab anak-anak perempuan itu. Saya lihat itu hari kemudian setiap non muslim lewat ditanya. Bagaimana pendapat kalian tentang kami? Ada yang negatif, ada yang positif. Lalu ditanya mau gak coba? Begitu coba beberapa orang eksperimen kemudian ditanya. Bagaimana pendapat anda? Ada yang bilang kok saya merasa seperti masuk dalam sebuah benteng yang kokoh ya. Kok saya merasa nyaman ya. Ada yang merasa bahasa dia ya. Mungkin saya merasa saya lebih percaya diri. Ini semua muncul teman-teman dari non muslim. Artinya amar ma'ruf nahi mungkar bukan hanya kepada orang muslim. Orang non muslim pun sama. Di antaranya kalau kita bicara masalah negara dan kemerdekaan kita adalah apapun yang sudah menjadi keputusan pemerintah kita sebarluaskan. Kita ingatkan kalau tetangga kita belum melakukan atau mematuhinya. Ya, supaya mereka patuh. Dan ini bagian daripada agama kita. Nah ini kurang lebih gambaran 5 poin tentang masalah bagaimana kita menjaga negara kita dan juga kemerdekaan kita teman-teman sekalian. Ini sekali lagi kewajiban kita semua dan bagaimana kita bersinergi dengan pemerintah kita untuk selalu menjaga ini dan semoga insya Allah bukan hanya 80 tahun sampai hari kiamat nanti Indonesia akan selalu merdeka, aman, tentram dan juga damai dan semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk para pemimpin menjalankan tugas dan amanah dengan baik dan menjadikan kita masyarakat yang selalu gotong royong dengan pemerintah dan siapapun yang menginginkan keburukan bagi negeri kita, bagi agama kita semua dikembalikan di budaya mereka kepada diri mereka sendiri. Allahumma amin. Begitu saya teman-teman sekalian, kalau ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang hadir dipenuhi hajat-hajat dunia akhiratnya, diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya dan sekali lagi kita doakan semoga negara kita selalu aman, tentram, damai dan seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah diangkat persisian di antara mereka dan semoga Allah selalu amankan negara kita dan juga Allah tolong saudara kita di Palestina dan diberikan kemerdekaan sebagaimana Allah berikan kepada kita semuanya dan semoga Allah kelak menyatukan kita di surga Firdaus yang tanpa hisab. Mari disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.